Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni mengkaji kitab Adabut Thalabul Ilmi fi Ittiba'in Nabi. Kita yang bertema dengan fi Ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah alhamdulillah kita sudah sampai ke poin yang terakhir, yakni poin yang kelima. Poin yang kelima adalah keraguan-raguan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. At-taraddu fi ittiba'in nabi awil kasal fi yunafi kamal al-imtithal. Wa man qaddama qawlan ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun minal mustajibin lahu. Wa fil akhirah kullu ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maknahu adalah ragu-ragu di dalam mengikuti Nabi SAW atau malas di dalam mengikutinya, maka orang tersebut menafikan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang sedikit mengikuti Nabi SAW, maka dia tidak termasuk menjalankan perintah Nabi dan di akhirat setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW berkata, maka siapa yang taat kepadaku maka masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang ungkapan atau hadis yang terakhir ini dari para teman-teman. Ini adalah poin yang terakhir yang menceritakan tentang keraguan-raguan di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ragu dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malas dalam semangat mengikuti sunnahnya, maka di sini Rasulullah SAW berkata, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Namun ada yang tidak mau. Maka para sahabat itu bertanya, siapa Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawabnya, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa man asani, dan orang yang bermaksiat atau tidak taat kepadaku, maka orang itu tidak akan masuk surga. Namun dengan ungkapan hadis di atas ini, kita tidak boleh menjustifikasi orang-orang yang belum mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa langkah yang pertama kita mengajak teman atau saudara kita atau kerabat kita ke dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW? Jelaskan dengan perlahan, ambil hatinya. Apabila hatinya belum dapat, maka perkataan yang benar pun dianggap salah oleh hati yang tidak siap untuk menerima kebenaran itu. Maka langkah yang kedua, kita tidak boleh saling menjustifikasi teman-teman yang belum paham terhadap agama. Mentang-mentang kita tahu satu dalil, langsung menyalahkan semua dalil. Tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima pendapat lain. Hanya bisa menyalahkan dikarenakan tahu satu dalil atau satu hujjah. Ini sangat bahaya ya ikhwah. Banyak keributan di luar sana yang menyebut-nyebut dirinya saya ahlus sunnah wal jamaah, saya
ahli sunnah, saya paling mengikuti Nabi SAW, semuanya sama. Semua mengikuti Nabi SAW, cuman mempunyai metode-metode yang berbeda-beda. Dikarenakan kita sudah jauh zamannya dari Rasulullah SAW, maka kita terserah mau ikut yang mana, metode yang mana, selagi itu tidak keluar dari koridor syariat, yakni itar, bingkai di dalam agama, tidak keluar dari bingkai-bingkainya, tidak keluar dari usuluddin, hanya masalah furu', tidak usah dipeributkan. Karena kalau kita ribut terhadap masalah-masalah kecil tersebut, kita saling membenci, saling mengadu domba. Yang bangga bukan kaum muslim, yang bangga orang yang non muslim. Kita dilihat saling ribut, saling menghina, maka kekuatan kita akan berkurang.